Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Mekanika Mesin, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai brakes atau rem. Rem adalah sesuatu yang sering banget kalian dengar, kalian lihat, ada di motor kalian, ada di manapun. Brakes atau rem sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi yang akan kita dapatkan pada video kali ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa dapat menjelaskan mengenai fungsi rem, kemudian energi yang diserap oleh rem, kemudian panas yang akan dihilangkan selama pengereman. Ya, kita masuk ke pembahasan ya. Rem adalah perangkat buatan yang tahan gesek dan diterapkan pada bagian mesin yang bergerak untuk memperlambat atau menghentikan gerakan mesin. Dalam melakukan fungsi ini, rem menyerap energi kinetik dari objek yang bergerak atau energi potensial benda. Energi yang diserap oleh rem dihamburkan dalam bentuk panas, kemudian panas ini hilang di udara sekitar atau di air yang disirkulasikan melalui saluran di tromol rem. Agar tidak terjadi pemanasan berlebihan pada kampas rem, desain atau kapasitas rem tergantung pada faktor berikut. Yang pertama adalah tekanan unit antara permukaan pengereman. Kemudian yang kedua, koefisien gesekan antara pengereman permukaan. Yang ketiga adalah kecepatan periferal tromol rem. Keempat, luas proyeksi permukaan gesekan. Dan yang terakhir adalah kemampuan rem untuk membuang panas setara dengan energi yang diserap. Perbedaan fungsional utama antara kopling dan rem adalah bahwa kopling digunakan untuk menjaga penggerak dan bagian yang digerakkan bergerak bersama-sama. Kemudian rem digunakan untuk menghentikan bagian yang bergerak atau untuk mengontrol kecepatannya. Ya, ini adalah energi yang diserap oleh rem. Energi yang diserap oleh rem tergantung pada jenis gerakan benda yang bergerak. Gerakan suatu benda dapat berupa translasi murni atau rotasi murni atau kombinasi antara keduanya. Energi pada gerakan ini adalah energi kinetik. Nah, yang pertama, saat gerakan benda merupakan translasi murni. Perhatikan sebuah benda bermasa M yang bergerak dengan kecepatan V1 meter per second, kemudian kecepatannya dikurangi menjadi V2 meter per second dengan menerapkan rem. Perubahan dalam energi kinetik benda atau energi kinetik translasi ditulis dalam persamaan sebagai berikut. E1 sama dengan setengah dikali M dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Energi ini diserap oleh rem. Apabila benda yang bergerak kemudian berhenti setelah direm, maka V2-nya jadi 0 ya. Dan dituliskan sebagai E1 sama dengan setengah M dikali V1 kuadrat. Yang kedua, saat gerakan benda merupakan rotasi murni. Nah, pertimbangkan sebuah benda bermassa momen inersia 1 terhadap sumbu tertentu yang berputar pada sumbu tersebut dengan kecepatan sudut 1 radian per second. Kemudian kecepatan sudutnya berkurang menjadi 2 radian per second setelah mengerem. Oleh karena itu, perubahan kinetik dari benda yang berotasi atau energi kinetik rotasi adalah E2 sama dengan setengah dikali I dikali omega 1 kuadrat dikurang omega 2 kuadrat. Nah, energi ini diserap oleh rem. Apabila benda yang bergerak kemudian berhenti setelah direm, maka omega 2 sama dengan 0. Dan persamaannya menjadi E2 sama dengan setengah dikali I dikali omega 1 kuadrat. Yang ketiga, bila gerak benda merupakan kombinasi antara translasi dan rotasi. Nah, pertimbangkan benda yang memiliki gerakan linear dan sudut misalnya di roda penggerak lokomotif dan roda mobil yang bergerak.
Dalam kasus seperti itu, energi kinetik total benda sama dengan jumlah energi kinetik, energi translasi, dan rotasi. Nah, energi kinetik total yang harus diserap oleh rem adalah E sama dengan E1 plus E2. Energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Terkadang, rem harus menyerap energi potensial juga yang diberikan oleh benda yang diturunkan misalnya oleh kereta atau elevator. Nah, pertimbangkan benda yang bermassa M diturunkan ya, oleh kereta atau elevator gitu dari ketinggian H1 dan H2, H1 ke H2 dengan menggunakan rem. Nah, perubahan energi potensialnya ditulis sebagai E3 sama dengan M dikali G dikali H1 dikurangin H2. Nah, jika V1 dan V2 meter per second adalah kecepatan massa sebelum dan sesudah rem diinjak, maka perubahan energi potensial dituliskan sebagai E3 sama dengan M dikali G dikali V1 plus V2 dibagi 2 dikali T. Atau sama dengan M dikali G dikali V, V rata ya, atau kecepatan rata-rata, dikali T. Di mana V adalah mean velocity, tadi V1 plus V2 dibagi 2, kecepatan rata-rata ya, dan T adalah time of brake application, jadi waktu pengereman. Berapa lama pengeremannya dilakukan. Nah, total energi yang diserap oleh rem adalah E sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3. Energi kinetik plus energi potensial. Nah, apabila Ft adalah tangential braking force, kemudian D adalah diameter dari tromol rem, kemudian N1 adalah speed atau putaran ya, putaran kecepatan dari tromol sebelum direm, kemudian N2 setelah direm. Nah, kecepatan rata dari tromol adalah N1 plus N2. Nah, frictional force-nya adalah Ft dikali P dikali D dikali N dikali T. Dan kalau bisa kalian baca sendiri, torsi yang didapatkan dari rem, atau torsi yang diserap oleh rem adalah T sama dengan Ft dikali R dikali sama dengan Ft dikali D per 2, di mana R adalah jari-jari dari tromol. Kemudian panas yang dihilangkan selama pengereman. Energi yang diserap oleh rem dan diubah menjadi panas harus dibuang ke udara untuk menghindari kenaikan suhu yang berlebihan dari kampas rem. Nah, kenaikan suhu tergantung pada massa tromol rem, waktu pengereman, dan kapasitas pembuangan panas dari rem. Suhu tertinggi yang diizinkan, yang direkomendasikan untuk bahan pelapis rem yang berbeda adalah sebagai berikut. Pertama, untuk permukaan kulit, serat, dan kayu adalah 65-70 derajat Celcius. Kemudian untuk permukaan asbes dan logam yang sedikit dilumasi adalah 90-105 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, untuk rem mobil dengan lapisan blok asbes 180-225 derajat Celcius. Karena energi yang diserap atau panas yang dihasilkan dan laju keausan kampas rem pada kecepatan tertentu tergantung pada tekanan normal antara permukaan pengereman. Oleh karena itu adalah faktor penting dalam desain rem. Tekanan normal yang diizinkan antara permukaan pengereman tergantung pada bahan kampas rem. Koefisien gesekan dan kecepatan maksimum pada mana energi yang akan diserap. Energi yang diserap atau panas yang dihasilkan dituliskan sebagai berikut. E sama dengan Hg, Hg adalah heat generated atau panas yang dihasilkan, sama dengan mu dikali Rn dikali V, sama dengan mu dikali P dikali A dikali V, dalam joule per second atau watt. Ini rho ya, bukan P ya. Di mana mu adalah koefisien friksi, kemudian Rn adalah normal force pada
permukaan kontak dalam Newton. Kemudian rho adalah normal pressure di permukaan rem ya. Kemudian A adalah projected area dari permukaan kontak. Kemudian V adalah peripheral velocity atau kecepatan periferal. Nah, heat generated atau Hg dapat didapatkan ya dari energi potensial ditambah energi kinetik. Kemudian dapat diestimasikan sebagai C dikali T1 min T2 dikali AR. Nah, C adalah panas yang dihilangkan ya. Heat dissipation factor atau faktor panas hilang atau koefisien perpindahan panas dalam watt per meter kuadrat per derajat Celcius. Kemudian T1 dan T2 adalah perbedaan panas. Nah, nilai C berkisar 29,5 watt per meter kuadrat derajat Celcius per derajat Celcius untuk perbedaan suhu 40 derajat Celcius dan meningkat hingga 44 watt per meter kuadrat per derajat Celcius untuk perbedaan suhu 200 derajat Celcius. Ekspresi untuk panas yang hilang cukup mendekati dan hanya berfungsi sebagai indikasi kapasitas rem untuk menghilangkan panas. Kinerja yang tepat dari rem harus ditentukan dengan pengujian. Kemudian telah ditemukan bahwa 10-25% dari panas yang dihasilkan segera dibuang ke udara sekitar, sementara panas yang tersisa diserap oleh tromol rem yang menyebabkan suhunya naik. Nah, kenaikan suhu tromol rem dapat dituliskan delta T sama dengan Hg, heat generated, dibagi M dikali C. Dengan delta T adalah kenaikan temperatur pada tromol. Ya, M adalah massa ya atau berat dari massa dari tromol. Kemudian C adalah specific heat material, tergantung tromol terbuat dari material apa, biasanya sudah ditentukan dalam joule per kilogram derajat Celcius. Pada rem sangat sulit untuk mengetahui kenaikan suhu dengan tepat. Nah, dalam desain awal analisis, produk Rho kali V dianggap sebagai pengganti kenaikan suhu. Pengalaman juga menunjukkan bahwa jika Rho V produk tinggi, tingkat keausan kampas rem akan tinggi dan massa pakai rem akan rendah. Dengan demikian, nilai Rho V harus lebih rendah dari nilai batas atas yang dimiliki kampas rem dengan umur pakai yang wajar. Di bawah ini ada tabel yang menunjukkan nilai Rho V yang direkomendasikan dan disarankan ya dari berbagai produsen untuk berbagai jenis layanan nih. Silahkan lihat di tabel. Baik, setelah ini kita akan mencoba menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan rem. Ya, kita akan berpindah layar. Baik, sebuah kendaraan bermassa 1.200 kg bergerak menuruni bukit dengan kemiringan 1:5 dengan kecepatan 72 km per jam. Ia harus berhenti pada jarak 50 meter. Jika diameter ban 600 mm, tentukan torsi pengereman rata-rata yang diterapkan untuk menghentikan kendaraan dengan mengabaikan semua energi gesekan kecuali rem. Jika energi gesekan disimpan sesaat dalam tromol rem besi, jika energi gesekan disimpan sesaat pada tromol rem besi, cast iron brake drum, tromol rem besi, cor, 20 kg, berapa kenaikan suhu rata-rata drum, atau berapa kenaikan suhu rata-rata tromolnya ya. Panas spesifik untuk besi tuang 520 joule per kilogram derajat Celcius. Tentukan juga koefisien gesekan minimum antara ban dan jalan agar roda tidak slip, dengan asumsi bahwa berat didistribusikan secara merata di antara keempat roda. Oke, kita akan mencoba untuk menyelesaikan. Baik, pertama kita
tulis dulu apa yang kita punya ya. Kita punya massa M sama dengan 1.200 kg. Kemudian slope-nya atau kemiringannya adalah slope 1:5. Velocity-nya atau kecepatannya 72 km per jam. Kemudian ini kita ubah ya ke meter per second. Kemudian H-nya adalah 50 meter. Kemudian D-nya adalah 600 mm. Ini ya, diameter dari ban. Ini berapa tadi? 72 km per jam sama dengan berapa meter per second? Kemudian ini diameternya kita rubah ke radius saja R sama dengan 300 mm atau 3 meter. 0,3 meter. Kemudian ini adalah berat dari tromolnya ya. Kita tulis brakes MB aja 20 kg dengan C-nya specific heat C 520 joule per kilogram Celsius. Oke, langsung aja kita tahu bahwa energi kinetik pada kendaraan EK sama dengan setengah mv kuadrat dengan setengah 1.200 kali 20 kuadrat dengan 240.000 Nm. Kemudian energi potensial dari kendaraannya P sama dengan M kali G kali K kali slope-nya ya, kemiringannya sama dengan 200 kali 9,81 G-nya kali 50 dikali 1/5 dengan 1117 120 Newton meter. Dan nah, total energi tadi kan kita udah punya energi kinetik dan potensial. Total energinya E sama dengan energi kinetik plus energi potensial sama dengan 240.000 tambah 117.720 sama dengan 357.720 Newton meter. Nah, tadi ada pertanyaan, kendaraannya harus berhenti ya pada jarak 50 meter. Nah, karena harus berhenti maka kita membutuhkan tangential braking force T sama dengan 357.720 bagi 50.
sama dengan 7.154,4 Newton. Dan torsi rata-rata pengereman ya sama dengan Ft kali N dengan 7.154 kali 0,3 2146,32 Newton meter. Nah, ini adalah pertanyaan pertama ya. Ya, ini adalah torsi yang didapatkan saat terjadi pengereman pada jarak ke 50 meter. Kemudian selanjutnya adalah kenaikan suhu rata-rata pada tromol. Delta T ya. Nah, jadi kita tahu bahwa suhu atau panas ya, panas yang diserap oleh tromol adalah Hg, Hg Breathed, sama dengan energi total 357.720 Joule atau Newton meter. Kemudian panas yang diserap sama dengan B, massa dari tromol dikali specific heat dikali delta T sama dengan, cari kita punya semua, delta T-nya sama dengan ya, kira-kira 34,4 derajat Celcius. Kemudian minimum koefisien friksi minimum antara roda ya dengan jalan. Kita cari dulu Rn-nya, normal force-nya Rn sama dengan M kali G sama dengan 11.772 Newton. Tambah lagi Rt-nya ini sama dengan mu kali Rn. Rt-nya ada 7.154,4 dengan mu kali 11.772. Jadi koefisiennya dapat 0,6. Ini untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di contoh soal tadi. Baik, itu tadi materi untuk pertemuan kali ini. Silakan dicoba-coba lagi contoh soal yang kita kerjakan tadi.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.